Perkenalkan, nama saya Farhan Ulimata dengan NIM 23120162. Akan mereview jurnal. Jurnal yang pertama, artikel ini meninjau berbagai distribusi computing framework seperti Spark, Flink, dan Storm yang digunakan untuk mendukung analisis data besar. Penulis membandingkan arsitektur, mekanisme eksekusi, dan performa setiap framework. Metodologi, pendekatan sistematik literatur review untuk mengevaluasi kemampuan setiap framework dalam skenario big data. Hasil utama, framework berbasis DAG dan in-memory seperti Spark terbukti lebih cepat dibanding yang berbasis disk. Kelebihan, memberikan pemetaan lengkap, kelebihan dan kekurangan tiap framework. Kelemahan, tidak mencakup data eksperimen langsung dari implementasi nyata. Relevansi sangat relevan karena memberikan dasar pemahaman menyeluruh tentang alat utama dan pemrosesan data terdistribusi. Catatan, artikel ini menjadi dasar penting untuk memahami evolusi framework pemrosesan data besar, dapat dijadikan referensi teori pada bagian tinjauan pustaka. Yang kedua, artikel ini memberikan tanggapan kritis terhadap penelitian sebelumnya yang menggunakan EWMA untuk data terdistribusi. Penulis mengoreksi kesalahan perhitungan dan meningkatkan akurasi. Analisis ini metodologi analisis statistik dengan simulasi Reference Run Lag atau ARL. Hasil utama, metode baru meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan kecil pada data terdistribusi. Kelebihan, meningkatkan validitas model pengawasan data statistik. Kelemahan, tidak berfokus pada pemrosesan data skala besar atau terdistribusi. Relevansi rendah namun memberikan wawasan terkait optimasi data monitoring. Catatan, artikel ini dapat dijadikan sebagai contoh pendekatan validasi data secara statistik meskipun tidak langsung terkait sistem komputasi terdistribusi. Yang ketiga, artikel ini memperkenalkan Data Lab as a Service atau DLAAS, platform berbasis cloud untuk analisis data interaktif yang mendukung otomasi dan kolaborasi multi pengguna. Metodologi, rancangan, bangun sistem berbasis arsitektur. Hasil utama, meningkatkan efisiensi pengguna, sumber daya, dan memudahkan pengguna dalam menganalisis data besar. Kelebihan, memungkinkan kolaborasi real-time dan development cepat. Kelemahan, masih tahap awal uji coba. Relevansi sangat relevan karena menerapkan prinsip komputasi terdistribusi dalam melayani analisis data. Catatan, konsep DLAAS dapat diadopsi untuk ide proyek berbasis cloud yang melibatkan analisis data kolaboratif. Yang keempat, penelitian ini memperkenalkan algoritma DS Join untuk menggabungkan join, data streaming, dan data tersimpan secara efisien di lingkungan terdistribusi. Metodologi, rancang bangun algoritma berbasis microbatch atau microbatch processing. Hasil utama, DS Join menurunkan latensi pemrosesan dan meningkatkan sistem. Kelebihan, mengatasi kesenjangan antara data statis dan dinamis. Kelemahan, masih memiliki latensi pada beban data tinggi. Relevansi, sangat relevan karena menekankan optimasi join di sistem terdistribusi. Catatan, metode DS Join bisa dijadikan contoh penerapan konkret untuk pemrosesan data real-time dalam sistem big data. Jurnal yang kelima, artikel ini memperkenalkan Edge Hydra, sistem distribusi pada lingkungan Edge Computing yang menggunakan Exer coding untuk memastikan ketahanan dan data terhadap kegagalan node. Metodologi, simulasi sistem dengan pendekatan pengkodean data terdistribusi. Hasil utama, peningkatan kinerja hingga 35% dibandingkan replikasi tradisional. Kelebihan, ketahanan tinggi terhadap kegagalan node. Kelemahan, fokus pada penyimpanan bukan pemrosesan. Relevansi relevan karena memperkuat aspek ketersediaan data dalam sistem terdistribusi. Catatan, bermanfaat untuk memahami mekanisme penting jika data tersebar di beberapa lokasi edge. Yang keenam, framework Edge Pro dikembangkan untuk pemrosesan sinyal dan pembelajaran mesin di node Edge dengan daya tahan tinggi terhadap kegagalan node. Metodologi, pengembangan model data flow formal berbasis VR
Prune E meningkatkan sistem tetap berjalan walaupun sebagian not gagal. Kelebihan, tahan gangguan dan efisien dalam Edge. Kelemahan, terbatas pada sinyal dan ML. Relevansi sangat relevan karena mendukung pemrosesan paralel di Edge. Catatan, menarik untuk ide proyek IoT atau Edge computing yang dibutuhkan reliabilitas tinggi. Yang ketujuh, ringkasan penelitian ini menggambarkan Federated Change Point Detection atau FED-CPD untuk mendeteksi perubahan pada data heterogen di lingkungan metaverse tanpa berbagi data mentah antar server. Implementasi Federated Learning dan Secure Aggregation. Hasil utama memperkuat keamanan dan efisiensi komunikasi antar node. Kelebihan mendukung privasi dan efisiensi di sistem besar. Kelemahan masih tahap kontekstual. Relevansi sangat relevan terutama untuk sistem berbasis metaverse dan VL. Catatan cocok untuk ide penelitian yang menggabungkan keamanan data dan VL di lingkungan virtual. Perkenalkan, nama saya Sobulan dengan NIM 23120163. Saya akan mempresentasikan lanjutan review jurnal dari teman saya sebelumnya. Jurnal ke-8, artikel ini mengembangkan G-Self-Map Redux untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data di pusat data heterogen dengan menyesuaikan algoritma shuffling secara otomatis. Metodologi eksperimen regresi polinomial terhadap pola beban kerja. Hasil utama, kinerja MapRedox meningkat secara signifikan pada server heterogen. Kelebihan, adaptif dan efisien. Kelemahan, model belum diuji untuk semua jenis workload. Relevansi sangat relevan karena mengoptimalkan proses inti sistem terdistribusi. Catatan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan performa sistem MapRedox yang digunakan untuk penelitian. Jurnal 9, artikel ini memperkenalkan JHTD Framework penjadwalan gabungan untuk tugas dan data di antara pusat data menggunakan model hypergraph. Metodologi pemodelan hypergraph untuk integrasi, tes, scheduling, dan data transfer. Hasil utama, waktu eksekusi berkurang dan pemanfaatan sumber daya meningkat. Kelebihan, efisiensi tinggi dalam sistem multi-data center. Kelemahan, implementasi kompleks. Relevansi sangat relevan karena mengatur efisiensi data antar node. Catatan bermanfaat untuk memahami cara mengoptimalkan distribusi beban kerja dan data dalam sistem besar. Jurnal ke-10, artikel ini membahas pengolahan life cycle, pembelajaran machine learning, lifestyle management dalam lingkungan komputasi awan dan terdistribusi, khususnya untuk sektor kesehatan. Fokus utamanya pada tantangan seperti keamanan data pasien, privasi, dan interoperabilitas antara sistem rumah sakit. Metodologi, pendekatan life structure review yang meninjau berbagai mode distributed learning dan federated learning dalam konteks kesehatan. Hasil utama, ditemukan bahwa federated learning menjadi pendekatan paling efektif karena mampu melatih metode tanpa memindahkan data pasien antar server. Kelebihan, memberikan panduan komprehensif tentang pengolahan model ML terdistribusi di cloud dengan menjaga privasi. Kelemahan, tidak memberikan eksperimen atau framework implementatif. Relevansi sangat relevan karena membahas penerapan machine learning lintas node dalam sistem cloud medis. Catatan, menarik karena menggabungkan privasi data kesehatan dengan pembelajaran terdistribusi dapat menjadi referensi untuk penggabungan sistem ML aman di lingkungan cloud. Jurnal 11, penelitian ini meninjau berbagai teknik data partitioning atau pembagian data yang digunakan dalam sistem cloud terdistribusi besar untuk meningkatkan efisiensi akses dan pemrosesan data. Metodologi sistematik life structure review dengan taksonomi metode partisi atau hash, range, list, dan hybrid. Hasil utama, hasil partitioning dinilai paling efisien untuk workload besar yang seimbang, sementara range partitioning cocok untuk analisis data berurutan. Kelebihan memberikan dasar penting untuk memahami mekanisme pembagian data dalam sistem terdistribusi. Kelemahan tidak menawarkan metode baru atau eksperimen implementatif. Relevansi sangat relevan karena teknik partisi merupakan inti dari efisiensi distribute data processing. Catatan menarik untuk dijadikan acuan teori
pembagian data pada sistem cloud yang digunakan di proyek atau penelitian berbasis data besar. Jurnal 11, artikel ini merupakan survei komprehensif yang membahas peran jaringan komunikasi atau network dalam mendukung distribusi intelligence, termasuk integrasi antar edge, cloud, dan network slicing dalam sistem 4G dan 6G. Metodologi, survei literatur dan analisis arsitektur berbasis taksonomi teknologi jaringan cerdas. Hasil utama diperoleh bahwa kecerdasan terdistribusi dapat dicapai dengan menggabungkan Edge AI dan jaringan adaptif yang mampu menyesuaikan kualitas layanan. Kelebihan menjelaskan hubungan kuat antara arsitektur jaringan dan sistem komputasi terdistribusi modern. Kelemahan masih bersifat konseptual tanpa validasi eksperimen. Relevansi sangat relevan karena menyoroti peran jaringan sebagai infrastruktur dasar pemrosesan data terdistribusi. Catatan dapat menjadi referensi teori penting untuk memahami bagaimana arsitektur jaringan mendukung sistem komputasi terdistribusi masa depan seperti Tuhan. Itu sampai mana? Five, six. Hah? Aduh, kenapa ada Six, sisanya six. Ulang. Center ulang. 6G. Oh, Anjir. nah, Saya pas, kira center, kalau center, 6G. center, pas. Padahal baru 5G baru muncul. Center pas tuh. Anjir. Jurnal 12, artikel ini merupakan survei komprehensif yang membahas peran jaringan komunikasi network dalam mendukung distribusi intelligence termasuk intelligence edge, cloud, dan network switching dalam sistem 5G dan 6G. Metodologi, survei literatur, dan analisis arsitektur berbasis taksonomi teknologi jaringan cerdas. Hasil utama diperoleh bahwa kecerdasan terdistribusi dapat dicapai dengan membangunkan edge AI dan jaringan adaptif yang mampu menyesuaikan kualitas layanan. Kelebihan menjelaskan hubungan kuat antara arsitektur jaringan dan sistem komputasi terdistribusi modern. Kelemahan masih bersifat konseptual tanpa validasi eksperimen. Relevansi sangat relevan karena menyoroti peran jaringan sebagai infrastruktur dasar dalam pemrosesan data terdistribusi. Catatan dapat menjadi referensi teori penting untuk memahami bagaimana arsitektur jaringan mendukung sistem komputasi terdistribusi masa depan seperti 6G. Jurnal 13, penelitian ini meninjau berbagai teknik data partitioning atau pembagian data yang digunakan dalam sistem cloud terdistribusi besar untuk meningkatkan efisiensi akses dan pemrosesan data. Metodologi, sistematik literatur review dengan taksonomi metode partisi, hash, range, list, dan hybrid. Hasil utama, hasil partitioning dinilai paling efisien untuk workload besar yang seimbang, sementara range partitioning cocok untuk analisis data berurutan. Kelebihan memberikan dasar penting untuk memahami mekanisme pembagian data dalam sistem terdistribusi. Kelemahan tidak menawarkan metode baru atau eksperimen implementatif. Relevansi sangat relevan karena teknik partisi merupakan inti dari efisiensi distribusi data processing. Catatan menarik untuk dijadikan acuan teori pembagian data pada sistem cloud yang digunakan di proyek atau penelitian berbasis data besar. Jurnal 14, artikel ini memperkenalkan pendekatan baru untuk data anonymization pada sistem yang terdistribusi dengan mengombinasikan teknik K-anonymity dan L-diversity secara efisien di berbagai node pemrosesan. Metode partisi data dan komunikasi minimal antar node untuk menjaga efisiensi sistem terdistribusi. Hasil utama menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mempertahankan privasi tinggi dengan overhead komunikasi rendah antar server. Kelebihan, privasi kuat dan skalabilitas tinggi. Kelemahan, masih terbatas pada dua matrik privasi. Relevansi sangat relevan karena membahas pengamanan data pribadi dalam konteks pemrosesan data besar terdistribusi. Catatan, artikel ini penting untuk pengembangan sistem aman, terutama ketika data pribadi diproses dan diproses di banyak node secara paralel. Jurnal 15, penelitian ini mengusulkan simultaneous data transfer dan processing atau SDTP, mekanisme baru yang memungkinkan transfer data dan pemrosesan dilakukan bersama di berbagai site untuk mempercepat analisis data skala besar. Metodologi, eksperimen pada multi-site distribusi sistem dengan perbandingan terhadap head up, dan Spark standar.
Hasil utama STDP mampu menurunkan waktu analisis hingga 40% dibandingkan framework konvensional. Kelebihan mengurangi network bottleneck, bot, bottleneck dan mempercepat proses analisis terdistribusi. Kelemahan membutuhkan modifikasi framework MapReduce atau Spark atau agar kompatibel. Relevansi sangat relevan karena berfokus langsung pada optimasi kinerja sistem distribusi data processing. Catatan menjadi referensi yang kuat dan ide pengembangan sistem efisien, terutama pada penelitian yang berfokus pada optimasi waktu pemrosian data besar di berbagai server. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.